Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar pemirsa? Insya Allah senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Thoriq dalam program Sinaran Hati. Program yang membahas tentang mukjizat-mukjizat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 3 tema. Yang pertama, langit yang menyesakkan dada. Dan yang kedua, garis edar tata surya. Dan yang ketiga, keajaiban Al-Quran tentang perbedaan waktu. Kita masuk dulu yang pertama, langit yang menyesakkan dada. Ada di dalam ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, maka dilapangkan dadanya untuk menerima petunjuk al-Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al qalbahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi barang siapa yang Allah tidak kehendaki hidayah baginya, dia sesat, maka dia qalbunya, jiwanya akan sesak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang mendaki ke langit. Nah, kalimat ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang mendaki ke langit, dia tambah sesak. Nah, ini apa maksudnya nih? Ternyata secara ilmuwan bisa dibuktikan pemirsa, semakin kita jauh dari dasar bumi, semakin dekat kita ke langit, semakin kurang oksigen yang kita dapati. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak cara untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Al-Quran benar-benar bersumber dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Salah satunya itu menjelaskan Al-Quran tentang langit yang menyesakkan dada. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah sesat, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Perumpamaan yang disebutkan ayat di atas mengenai menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah sedang mendaki langit dapat dijelaskan dengan fakta ilmiah. Hasil penelitian ilmiah menunjukkan 2 fakta. Yang pertama adalah dyspnea, yaitu jika kita berjalan lebih tinggi di lapisan atmosfer bumi, maka ia akan mengalami kekurangan oksigen dan penurunan tekanan udara. Fakta kedua adalah kesulitan untuk bernafas yang mengarah pada kematian jika seseorang berjalan lebih dari 30.000 meter di atas permukaan laut. Atmosfer sendiri merupakan lapisan gas yang melingkupi semua planet, termasuk bumi, dari permukaan planet sampai jauh di luar angkasa. Pada bumi, atmosfer ada pada ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan 560 km dari atas permukaan bumi. Pemirsa, poin tentang yang perlu kita catat adalah keajaiban kata mendaki langit yang menunjukkan suatu kondisi sulit bernafas dan dapat menimbulkan rasa sakit ternyata sudah tertera sejak dahulu di dalam Al-Quran. Subhanallah, ternyata pemirsa, kiasan di dalam Al-Quranul Karim itu terbukti pada nyatanya. Allah Azza wa Jal menunjukkan kebenaran daripada kandungan isi Al-Quranul Karim. Ini juga nasihat kalau kita ingin ambil hikmahnya. Langit itu kan di atas, bumi itu di bawah. Kalau
kita ambil hikmah dari apa yang kita telah bahas ini. Semakin orang itu merasa tinggi, dalam tanda kutip tinggi hati, semakin sombong, semakin dia merasa besar, dia semakin sulit hidup. Makanya kan kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk tawadhu. Yaqulun Nabi SAW, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa orang yang tawadhu, yang rendah hati, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesak di alam muka bumi saja sudah menyulitkan kita, apalagi kalau kita sesak di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling mengingatku, menjauhkan Al-Quran, menjauhkan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ini nasihat untuk kita semua, menjaga hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jal, dan berusaha semaksimal mungkin istiqamah sampai menuju husnul khatimah insyaallah. Pemirsa, jangan lewatkan, berikutnya akan lebih menarik lagi. Kita akan membahas tentang apa? Garis edar tata surya. Tetap di Sinaran Hati. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi pemirsa. Kali ini kita akan membahas dalam program kita Sinaran Hati, yaitu tentang garis edar tata surya. Di dalam Al-Quranul Karim ada di surat Yasin. Kita banyak hafal ayatnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada garis edarnya, tidak keluar dia. Dan inilah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ada di ayat yang lain di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal berfirman, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malam gelap, hanya cahaya rembulan. Dan dialah Allah yang menciptakan siang terang benderang, menciptakan matahari untuk siang dan malam. Allah ciptakan Allah ciptakan apa? Bulan. Semuanya bekerja di garis edarnya. Semuanya berjalan pada garis edarnya. Subhanallah, tidak ada yang keluar. Matahari di garis edarnya, bulan di garis edarnya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala 1400 tahun yang lalu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyampaikan kepada umat manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah dibuktikan secara ilmiah? Nah, ini kita akan saksikan pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan.
Pemirsa yang dirahmati Allah, ada banyak sekali fakta ilmiah di dalam Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Salah satunya yaitu tentang garis edar tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, serta benda planet lainnya seperti satelit, asteroid, komet, dan meteor. Dan seluruh sistem tata surya terkait dengan gaya gravitasi. Dari seluruh benda-benda langit yang ada, matahari merupakan bintang induk dan komponen utama dari sistem tata surya. Bentuk dari matahari menyerupai bola gas dengan diameter kurang lebih 1,4 juta kilometer dan volumenya hampir 1 juta kali volume bumi. Bersama matahari, seluruh planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak tersebut. Selain itu, benda-benda langit lainnya berada dalam gerakan yang sama. Selama jutaan tahun, seluruh tata surya dan benda-benda langit bergerak mengikuti garis edarnya dalam keserasian serta keteraturan yang sempurna. Selama pergerakan tadi, tak satupun dari benda-benda angkasa memotong lintasan yang lain atau bertabrakan satu dengan lainnya. Bahkan, setelah diamati bahwa sejumlah galaksi yang berpapasan satu sama lain, tidak satupun dari bagian-bagiannya akan saling bersentuhan. Namun, sebelum para astronomi menyimpulkan matahari, planet, satelit, serta benda-benda langit lainnya bergerak pada garis edarnya masing-masing, Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskannya di dalam beberapa surat, seperti pada surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." Serta dalam surat Yasin ayat 38, "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui." La ilaha illallah. Subhanallah. Matahari, bulan, ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah beredar pada posisinya. Matahari tidak pernah mengambil yang bukan haknya. Bulan pun tidak pernah mengambil yang bukan haknya. Matahari berjalan sesuai kewajiban yang Allah berikan baginya. Bulan pun demikian. Sehingga mereka tidak saling bertabrakan. Sehingga matahari dan bulan itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian ini ingin sekali saya ambil hikmahnya untuk diri saya terutama dan untuk kita semua. Selama kita ikut aturan Allah, maka hidup kita pasti bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jalani perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatanmu. Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Ayo tunggu apa lagi? Ayo semangat, kita kuatkan iman kita, ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada suatu hikmah yang lebih menarik lagi. Waktu Nabi Nuh pengen menghadapi banjir besar, semua akan tenggelam dengan air itu. Tapi sebelumnya Allah perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk buat kapal. Nabi Nuh bertanya kepada Allah, "Ya Rab, aku tidak tahu cara membuat kapal yang dimaksud." Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina."
buat kapal besar itu dengan penglihatan-penglihatanku dan petunjukku. Artinya, kalau kita ingin selamat mengarungi alam kehidupan ini, maka dua syaratnya. Yang pertama, bagaimana caranya Allah memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya? Kau rajin berzikir kepadanya. Dan yang kedua, ikuti aturan Allah. Yang Allah perintah jalani, yang Allah larang jauhi. Lebih menarik lagi insya Allah kajian setelah ini, yaitu kita akan membahas bersama-sama keajaiban Al-Quran tentang perbedaan waktu. Tetap di Sinaran Hati. Ahlan wa sahlan pemirsa. Apa kabar? Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang keajaiban Al-Quran tentang perbedaan waktu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Allah akan bertanya kepada hamba-hambanya setelah dia kembali kepada Allah. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di muka bumi? Berapa tahun? Kemudian mereka menjawab, qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Kami tinggal ya Allah di muka bumi hanya 1 hari, mungkin setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qala in labistum illa qalila. In labistum illa qalila. Tidaklah kalian itu tinggal di muka bumi kecuali hanya sebentar saja. Hanya sesaat saja. Lau annakum kuntum ta'lamun. Apabila kalian betul-betul mengetahuinya. Ayat-ayat ini yang saya baru sampaikan kepada pemirsa, ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa memang hitungan waktu di bumi ini sangat cepat. Tidak seperti hitungan waktu di luar angkasa. Apalagi hitungan waktu di yaumul qiyamah. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan informasi ini. Pemirsa, pernahkah Anda bertanya-tanya tentang adanya perbedaan waktu yang terjadi di bumi dan di luar angkasa? Seandainya Anda pergi keluar angkasa dan teman Anda tinggal di bumi, siapa yang akan menjadi tua lebih dahulu? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut sudah Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Atau di dalam surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari, yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat As-Sajdah ayat 5. Al-Quran adalah sekumpulan aturan yang menunjukkan manusia ke jalan yang benar, yaitu jalan yang tidak dapat ditolak oleh tokoh filosof besar bernama Albert Einstein. Fisikawan berkebangsaan Jerman ini mencetuskan teori relativitas umum. Teori tersebut mengungkapkan bahwa waktu merupakan sebuah konsep yang relatif, yaitu bisa berubah tergantung keadaannya, karena waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan.
Contoh mudah dari teori relativitas umum, yaitu ada dua saudara kembar. Salah seorang tinggal di bumi, sementara yang lainnya pergi keluar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ketika penjelajah luar angkasa kembali ke bumi, ternyata ia mendapati saudaranya menjadi lebih tua dari dirinya. Hal ini terjadi karena waktu berjalan lebih lambat bagi orang yang berpergian dalam kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi jelas sudah keselarasan antara informasi yang Al-Quran sampaikan dengan hasil penemuan bahwa waktu adalah relatif yang bisa berubah tergantung keadaan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa, dengan waktu yang Allah berikan sesaat untuk kehidupan kita, sekarang apa yang kita ingin lakukan? Kalau bukan menjadikan waktu ini kita jalani untuk beramal baik. Karena dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan nanti. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam pandangan ulama-ulama Islam bahwa ada yang namanya barokah waktu. Barokah waktu. Bisa jadi kita sama-sama hidup di bumi, jam kita sama, tapi ada di antara kita yang lebih cepat, ada di antara kita yang lambat jamnya. Seperti apa? Begini, contoh kecil saja. Kalau ada orang sholat maghrib, setelah sholat maghrib, dia berbincang-bincang tentang masalah duniawi. Atau dia menyaksikan acara televisi. Itu gak berasa, sebentar aja baru dia ngobrol, baru dia nonton, udah isya. Tapi ada orang yang dia setelah sholat maghrib di masjid, dia duduk, dia baca Al-Quranul Karim. Itu kayaknya waktu ke isya lama banget. Itu namanya barokah waktu. Waktu kalau dijadikan untuk beribadah itu menjadi hal yang barokah. Pemirsa, kesimpulan dari 3 tema yang telah kita bahas, intinya adalah marilah kita mengisi waktu ini dalam kebaikan agar waktu kita barokah, agar waktu di dunia kita bermanfaat untuk yaumul qiyamah insyaallah. Kemudian mengisi waktu dalam kebaikan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah. Jalani yang Allah perintah, jauhi yang Allah larang. Dan ketika kita sudah istiqomah berbuat taat kepada Allah, kita juga harus jaga. Jangan sampai kita sombong dengan amal baik kita. Karena itu tidak ada nilainya. Jadilah tetap orang yang tawadhu sehingga tidak sesak dadanya. Dan dadanya menjadi lapang karena kerendahan hatinya. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, saksikan terus program kita Sinaran Hati bersama saya Fikri Thoriq yang membahas tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.